Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai mempelajari tentang hikayat. Kalau kemarin sudah menyimak teks audio hikayat, sekarang adalah membaca teks hikayat. Langsung saja ya. Di sini untuk halaman 87 ini, mendirikan Langkasuka. Hatta beberapa hari lamanya Raja Marung Mahawangsa mencari anak Raja Rum itu dengan kemurungan yang amat sangat. Karena Sultan Rum menyerahkan anak kandanya itu kepadanya dengan harapan yang besar dari Sultan Rum. Maka ratalah sudah disuruh cari oleh Raja Marung Mahawangsa kepada segala menteri para punggawa Hulu Balang, tetapi tiada juga bertemu dengan anak Raja Rum itu. Maka Raja Marung Mahawangsa pun berlayarlah ke timur dengan bahteranya. Hatta dengan demikian itu sampailah kepada suatu teluk dengan suatu tanjung. Maka Raja Marung Mahawangsa pun bertanya kepada seorang mualim. Maka sembah mualim bahwa pulau yang besar itu bernama Pulau Seri dan pulau kecil di dekatnya bernama Pulau Jambul. Dan yang arah ke datarannya sedikit itu bernama Lada. Berikutnya, setelah berapa lama berlayar, maka berlabuhlah bahtera itu. Maka tatkala itu datanglah kaum raksasa yang sangat banyak datang menghadap Raja Marung Mahawangsa. Segala kaum raksasa itu pun sangatlah kagum serta dengan takut dan hormat akan Raja Marung Mahawangsa itu karena kehebatan sikapnya. Maka titahnya kepada segala kaum raksasa, adapun beta singgah di sini. Jikalau baik bicaranya, maulah beta tinggal berhenti di sini dahulu. Sementara menanti kabar anak Raja Rum itu, kalau masih hidup. Kemudian, maka sembah segala kaum raksasa, hamba sekalipun lebih senang lagi karena hamba-hamba sekalian ini tiada memiliki raja pada tempat ini. Jikalau demikian, silakan tuanku melihat tanah yang patut tuanku hendak menetap. Nah, ini kata kunci ini, tiada memiliki raja pada tempat ini. Kemudian, maka Raja Marung Mahawangsa pun berjalanlah mencari tempat hendak membuat kota, parit, balai, dan istana diiringkan oleh menterinya dan segala kaum kerabatnya itu. Maka bertemulah dengan tanah yang baik, terlalulah indah tempatnya dan pemandangan di sekelilingnya amatlah bermai. Tanahnya pun berpasir. Maka tiadalah ia pergi ke bahteranya lagi dan membuat kota istana dengan balainya yang terlalu amat besar dengan indahnya. Setelah selesai kota itu, maka dinamai Langkasuka karena mereka mengerjakannya dengan makan minum dan bersuka-sukaan juga serta dengan beberapa binatang perburuan. Maka termasyurlah kabar Raja Marung Mahawangsa sudah duduk menjadi raja di tempat itu. Kita langsung kerjakan mengenai analisa soalnya. Yang B, bubuhkanlah tanda centang pada pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi cerita. Yang sesuai ya. Raja Marung Mahawangsa mencari anak Raja Rum yang dititipkan kepadanya. Sesuai. Dalam pencarian itu, Raja Marung Mahawangsa tiba di suatu wilayah dan bertemu dengan kaum raksasa. Sesuai juga. Kemudian, wilayah yang didatangi Raja Marung Mahawangsa sangat indah sehingga Raja lupa kalau dirinya sedang mencari anak Raja Rum. Tidak sesuai. Tidak disebutkan di dalam teks kalau Raja lupa. Ya. Selanjutnya, Raja Marung Mahawangsa mendirikan kerajaan dan menjadi raja di wilayah yang dikunjunginya. Sesuai. Ya. Tapi yang meminta menjadi raja itu sebenarnya kaum raksasanya tadi. Ya. Tapi ini sesuai, mendirikan kerajaan dan menjadi raja di wilayah yang dikunjunginya. Selanjutnya, yang terakhir, atas permintaan para menteri dan kaum raksasa, negeri baru yang didirikan dinamakan Langkasuka. Tidak ya, tidak sesuai ya ini. Tidak ada
permintaan para menteri dan kaum raksasa. Tidak ada permintaan. Di sini kan disebutkan karena mereka mengerjakannya dengan makan, minum, dan bersuka-sukaan, maka dinamai langkah suka, bukan atas permintaan. Seperti itu. Jadi yang terakhir ini juga tidak sesuai. Berikutnya, yang C. Raja Marung Mahawangsa memiliki karakter yang baik. Beberapa di antaranya patut kita contoh. Cermatilah pernyataan berikut, kemudian bubuhkanlah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama, kebingungan Raja Marung Mahawangsa dalam mencari anak Raja Rum menunjukkan tanggung jawab besar dalam dirinya. Benar. Ya. Jadi, Raja Marung Mahawangsa itu menunjukkan tanggung jawabnya dengan cara apa? Dengan cara tetap mencari anak Raja Rum sampai dengan bahkan dia berlayar dengan bahtera. Itu alasannya. Pernyataan kedua, Raja Marung Mahawangsa tak patah semangat sampai-sampai ia mencarinya ke seluruh penjuru negeri. Benar. Alasannya apa? Sebagai wujud tanggung jawab, dia tetap mencari sampai menyeberangi lautan, sampai terdampar ke sebuah pulau. Itu alasannya. Kemudian yang ketiga, Raja Marung Mahawangsa meminta kepada kaum raksasa agar bisa mendirikan istana di tempat yang dikunjunginya. Nah, ini salah. Raja Marung Mahawangsa itu tidak meminta kepada raksasa. Ya. Raja Marung Mahawangsa itu hanya memutuskan untuk menetap di wilayah dan di wilayah pulau yang dikunjungi ya. Nah, yang di situ bertepatan ada kaum raksasa. Nah, kaum raksasa itu hanya mempersilahkan, silahkan Raja Marung Mahawangsa kalau mau membangun istana, silahkan mencari tempatnya sesuka hati. Seperti itu. Jadi tidak meminta kepada kaum raksasa ya. Jadi pernyataan yang keberapa ini? Keempat ini adalah salah. Terakhir, Raja Marung Mahawangsa memimpin negerinya dengan bijaksana. Nah, itu benar. Ya. Di sini di kalimat terakhirnya, maka termasyurlah kabar Raja Marung Mahawangsa sudah duduk menjadi raja di tempat itu. Nah, sudah terkenal kemudian. Tentunya kan terkenal karena kebaikannya. Selanjutnya, kebijaksanaannya maksudnya. Kemudian, selanjutnya yang D. Peristiwa yang terdapat dalam cerita bisa kita kaitkan dengan kejadian sehari-hari. Identifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Sebagai yang satu sebagai contoh, maka Ratalah sudah disuruh cari oleh Raja Marung Mahawangsa kepada segala menteri para punggawa Hulu Balang. Tiada juga bertemu dengan anak Raja Rum itu, maka Raja Marung Mahawangsa pun berlayarlah pergi ke timur dengan bahteranya. Ini menunjukkan rasa tanggung jawab seorang raja yang telah dititipi amanat. Atau sudah diamanati. Amanatnya apa? Dititipi anak dari Raja Rum. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertanggung jawab jika diamanati sesuatu. Yang kedua, hatta dengan demikian itu sampailah kepada suatu teluk dengan suatu tanjung. Maka Raja Marung Mahawangsa pun bertanya kepada seorang mualim. Maka sembah mualim bahwa pulau yang besar itu bernama Pulau Seri dan pulau kecil di dekatnya bernama Pulau Jambul. Dan yang arah ke datarannya sedikit itu Lada. Dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita berkunjung ke suatu tempat, kita mesti mengucapkan salam atau memperkenalkan diri. Ditunjukkan apa di sini? Raja Marung Mahawangsa pun bertanya kepada seorang mualim. Jadi kita mestinya kalau berkunjung ke suatu tempat, kita harus
memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan kita. Itu dalam peristiwa sehari-hari. Selanjutnya pernyataan ketiga. Peristiwa ketiga maksud saya, maka Raja Marung Mahawangsa pun berjalanlah mencari tempat yang hendak membuat parit kota, parit, balai, istana, diiringkan oleh menterinya dan segala kaum kerabatnya. Dalam memutuskan segala sesuatu, kita harus melibatkan semua pihak. Itu adalah kaitan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi di sini Raja Marung Mahawangsa itu mau membangun istana, kota, dan parit. Maka dia melibatkan menteri dan segala kaum kerabatnya. Seperti itu. Jadi kaitan sehari-hari seperti tadi. Kalau memutuskan sesuatu kita harus melibatkan banyak pihak yang berkaitan. Yang terakhir, maka segala kaum raksasa itu pun sangatlah kasih sayang serta dengan takut dan hormatnya akan Raja Marung Mahawangsa itu karena hebat sikapnya. Sebenarnya bukan takut ya ini. Takut di sini itu maksudnya dia itu angkat topi menghormati. Jadi sebagai seorang rakyat, kaitan dengan peristiwa sehari-hari ya, sebagai seorang rakyat itu hendaknya dapat menghormati kepada pemimpinnya. Jadi kalau kalian di sekolahan ya berarti harus mampu menghormati kepada guru, kepala sekolah atau orang yang lebih tua. Seperti itu. Itu kaitan dengan peristiwa sehari-hari. Kita lanjut ke menjawab pertanyaannya di sini. Teks hikayat memiliki karakteristik tersendiri. Tidak semua teks bisa dikategorikan sebagai hikayat jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Carilah referensi bersama kelompok Anda, kemudian diskusikanlah hal-hal berikut. 1. Mengapa teks yang mengisahkan Raja Marung Mahawangsa pada bagian sebelumnya tergolong hikayat? Nah, kembalikan ke definisi. Hikayat itu menceritakan tentang raja, istana, bangsawan yang syarat mengandung nasihat. Jadi jawabannya adalah karena menceritakan tentang raja, yaitu Raja Marung Mahawangsa yang disegani rakyatnya dan kaum raksasa. Itu yang menjadi penyebab teks ini jadi teks tentang hikayat. 2. Adakah hal-hal yang mustahil yang dikisahkan dalam hikayat tersebut jelas adanya kaum raksasa? Nah, itu kan sesuatu yang kira-kira mustahil itu raksasa itu. Ya. 3. Nilai apakah yang bisa diambil dari hikayat tersebut dan layak dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari? Itu banyak sekali nilai-nilainya. Pak Jul tulis saja ya, nilai-nilai dari Raja Marung Mahawangsa. Itu yang pertama, nilai-nilainya 1. Bertanggung jawab. 2. Dapat dipercaya. Kemudian atau menjaga kepercayaan ya. Kemudian sopan santun. Jadi raja ini dibuktikan apa? Maka Raja Marung Mahawangsa pun bertanya kepada seorang mualim. Berarti dia menjaga sopan santun. Kemudian memegang teguh janji. Memegang teguh janji itu maksudnya diceritakan apa? Dia tetap mencari anaknya Raja Rum. Jadi karena merasa sudah dipercaya oleh Raja Rum, sedemikian hingga Raja Rum menitipkan anaknya kepada Raja Marung Mahawangsa, tapi hilang, sebagai wujud tanggung jawabnya dia tetap mencarinya sampai bahkan dia menyeberangi lautan. Ini nilai-nilainya. 4. Cermati pernyataan berikut. Maka sembah segala kaum raksasa, hamba sekalian pun lebih lagi kesukaan karena hamba-hamba sekalian ini tiada menaruh raja pada tempat ini. Jikalau demikian, baiklah duli tuanku coba melihat tanah yang patut tuanku hendak duduk.
Apakah pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa Raja Marong Mahawangsa memaksa kaum raksasa agar bisa mendirikan istana atau kerajaan? Tidak, ya. Pernyataan ini malah menunjukkan bahwa kaum raksasa itu mempersilahkan kepada Raja Marong Mahawangsa untuk memilih tempat untuk menetap. Dan bahkan kaum raksasa meminta Raja Marong Mahawangsa itu sebagai raja bagi mereka. Karena sudah lama mereka tidak dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya, 5. Bagaimana pendapatmu tentang kaum raksasa? Nah, kaum raksasanya itu bisa dikatakan kalau untuk analisa zaman sekarang ya, dia tidak diskriminatif terhadap kedatangan suatu kaum dari bangsa lain. Yang datang kan dari bangsa manusia. Sedangkan kaum raksasa itu kan biasanya besar-besar. Tapi dia tetap mempersilahkan Raja Marong Mahawangsa dan menerima kedatangannya. Bahkan mempersilahkan untuk membangun istana sesuai yang diinginkannya. Jadi bisa dikatakan tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Bersifat terbuka. Jadi menerima kedatangan Raja Marong Mahawangsa itu juga merupakan salah satu sifat dari kaum raksasa. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bisa membantu dalam kalian memahami hikayat dengan kegiatan membaca teks hikayat. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.